Selamat datang di Biovlog Weekly, sebuah program di channel Jovi Alfianto untuk sharing tentang budidaya lele belakang rumah dengan sistem biovlog yang kami pelajari dan tekuni baru-baru ini. Hari ini kami akan berbagi tentang cara kami mempersiapkan air sebelum tebar benih. Dengan kata lain, proses fermentasi air untuk kolam biovlog. Sebelum itu, biar kami cek dulu kandungan vlog di dalam kolam-kolam kami ya. Caranya sederhana, hanya dengan memanfaatkan botol minum 1 literan. Cara detailnya lain kali kita bahas, oke? Tapi tunggu dulu, biar saya makan somai dulu. Kebetulan barusan ada Kang Somai lewat di depan. Di sini kita baru mempersiapkan air kolamnya. Yang pertama perlu kita siapkan adalah kapur dolomit atau kapur tohor. Nah, ini biasa digunakan di pertanian dan tentunya perikanan. Pemberian kapur dolomit pada media budidaya mampu meningkatkan pH dan mengefektifkan unsur-unsur hara, sehingga setelah proses pengapuran nilai pH, nitrogen maupun fosfor mulai naik. Pemberian kapur dolomit pada media biovlog juga diharapkan dapat meningkatkan kestabilan pH. Dolomit dalam air dapat mengikat karbon dioksida menjadi bikarbonat yang berfungsi sebagai sistem penyangga perubahan pH. Penjelasan itu saya kutip dari sariagri.id. Probiotik aqua enzim adalah yang saya pilih dari sekian banyak merek probiotik, dari E4, Provlog, bahan Yakult, dan masih banyak merek lainnya. Kenapa? Gak ada alasan sih. Itu aja yang nongol di e-commerce, itu yang saya klik, nongol di pintu rumah. Inti dari ramuan biovlog itu adalah probiotik ini, karena bakteri-bakteri baik yang kita butuhkan asalnya ya bisa dikatakan dari sini. Habis itu kita siapin gula. Seperti yang kita tahu, yang manis-manis itu energinya banyak kan. Nah, ini kita sediakan untuk makanan pertama untuk bakteri baik yang kita gunakan sebagai penjaga kolam lele kita. Molase adalah tetes tebu. Gula adalah hasil utama dari tebu, bukan secara langsung sih diproses. Ibaratkan kilang minyak, gula itu pertamax turbo, molase itu aspal. Saya pilih gula karena murah, 13.000 per kilo, nggak perlu beli khusus, tinggal ambil di dapur. Pemakaiannya ya sepertiga atau setengahnya molase. Ketemunya lebih murah kan? Ya tergantung di daerah kalian sih. Gula yang saya pakai di sini sambil pakai gelas, nggak saya timbang, 200 ml gelasnya. Ya cukup buat satu kolam volume 3 meter kubik lah. Dulu sih aslinya molasenya habis, terus pakai gula, terus keterusan gitu. Gak apa-apa kan? Oh iya, sebelum saya siapkan 3 benda tadi, beberapa hari lalu kita udah masukin garam krosok ke dalam kolam ini. Garam krosok sudah kami tuangkan beberapa hari sebelum video ini kami take. Jadi maaf kalau nggak kerekamnya. Atau saya kira juga teman-teman sudah tahu garam krosok itu seperti apa. Cuma 2000 sekilo, manfaatnya buat kesehatan dan kebersihan air luar biasa. Yang perlu kita pastikan lagi buat mempersiapkan media biovlog ini adalah aerator.
Pastikan aerator selalu menyediakan udara yang cukup untuk pertumbuhan bakteri-bakteri baik yang akan kita gunakan. Ingat, lele bisa bernafas di udara, jadi nggak perlu aerator. Namanya juga air breathing catfish. Gitu kan bahasa Inggrisnya itu di lele yang kita ternakin. Lele yang bernafas pakai udara. Yang jelas-jelas butuh aerator itu bakterinya. Mereka butuh oksigen untuk hidup, dan kehidupan mereka kita butuhkan di kolam kita. Oh iya, teman-teman bisa mengaplikasikan bahan-bahan tadi sebelum air kolamnya penuh ya. Jadi misal kolamnya baru penuh setelah 2 hari, itu bisa kita sambil nunggu airnya penuh, tapi bahan media tadi sudah ditebar. Yang penting hitungannya buat volume target, bukan volume awal. Jadi kan kadang ada itu yang airnya ngidir gitu, ngidir. Jadi ngisi kolam kadang butuh 2 hari atau 3 hari. Nah, setelah minimal 4 hari, kolam sudah bisa ditebari benih. Kami pilih seminggu sih daripada 4 hari. Kebetulan Mas Kang Bibit juga siap seminggu lagi. Seminggu setelah video ini dibuat. Video yang awal sih, kalau pas nebar ya minum seminggu dulu. Dan setelah seminggu itu, bibit pun ditebar sama Mas Roni. Mas Roni itu Mas Kang Bibit andalan kami. Bibit 9-10 cm itu doi jual Rp350 aja, free ongkir. Ya kebetulan tetangga sih. Terus kami juga dikasih tuh ponggoran itu lele yang oversize, lebih gede di antara teman-temannya padahal satu angkatan. Nah, yang ini kami susulkan di kolam sebelah lah, biar ukurannya juga seragam. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman. Saya juga masih sharing seperti biasa. CMIIW, correct me if I am wrong. Saya juga butuh koreksi kalau saya salah. Kita sama-sama belajar. Kalau teman-teman suka sama video ini, silahkan klik like. Kalau teman-teman suka ngikuti program ini, boleh dong di subscribe, sekalian bantu-bantu kita. Terus nggak lupa, terima kasih. Sampai ketemu.